Iya, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, pengajian kita pada siang yang berbahagia ini adalah sosialisasi kalender hijriah global tunggal yang akan disiarkan melalui videonya. Pematerinya adalah Ustaz Haji Saifullah SPDMH. Sebenarnya beliau ini merupakan salah seorang kader dari Tapung Bapak Ibu yang mulia. Beliau merupakan anak dari Bapak Wasyam di cabang Muhammadiyah periode sebelumnya, dan beliau ini sekarang merupakan salah seorang anggota Majelis Kaji Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita berikan saja kesempatan kepada Ustaz Najmuddin untuk menyampaikan materi pengajian pada siang hari ini. Kepada Ustaz Najmuddin, waktu dan tempat persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tapung dan Tapung Hilir, serta yang saya hormati pula seluruh jamaah pengajian rutin di Tapung dan Tapung Hilir. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa melakukan aktivitas dengan sedia kala. Salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan melakukan sosialisasi ya. Jadi sama-sama belajar tentang sosialisasi kalender Hijriyah Global Tunggal sebagaimana yang sudah tertampil di layar. Nah, kita akan mulai pemahaman atau sama-sama belajar tentang kalender Hijriyah Global Tunggal ini, atau yang sering disingkat sebagai KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Nah, terlebih dahulu kita masuk ke pengertian apa itu kalender. Huruf K-nya ya, huruf K ini kalender. Jadi kalender itu adalah sebuah sistem pengorganisasian satuan waktu dengan tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka waktu panjang. Jadi kalender ini adalah sistem. Misalkan pada hari ini kita melakukan pengajian tanggal 28 Juli 2024. Nah, ini adalah sistem. Karena setiap hari kita akan melalui hari yang terus berulang, tetapi tanggalnya itu terus berjalan. Seperti itu. Jadi sebagai suatu penandaan. Sehingga ada pengertian kalender selanjutnya adalah penandaan hari dalam perjalanan waktu yang tiada henti dari masa lalu ke masa kini dan akan datang, dan tujuannya untuk tujuan sipil maupun tujuan keagamaan. Nah, maksud dari tujuan sipil adalah tujuan yang bisa digunakan untuk keperluan administratif. Misalkan Bapak Ibu menggunakan kalender untuk tahun ajaran baru untuk memulai sekolah. Misalkan hari Senin tanggal 10 Juli 2024. Nah, itu misalkan saja seperti itu. Itu untuk tujuan sipil. Nah, untuk tujuan keagamaan yaitu untuk tujuan ibadah. Misalkan kita memulai awal Ramadan, itu kan tanggal 1 Ramadan menggunakan kalender. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalender itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah kalender solar. Solar ini artinya matahari. Jadi, kalender ini adalah kalender yang dasar perhitungannya menggunakan matahari. Maksudnya adalah kita itu tahu bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Nah, satu kali bumi mengelilingi matahari itu jumlahnya 364,25 hari.
Nah, inilah yang disebut sebagai kalender solar atau kalender matahari yang menggunakan matahari sebagai perhitungannya. Nah, kalender yang menggunakan matahari itu kita kenal sebagai kalender Gregorian atau kalender Masehi. Jadi, tanggal 28 Juli 2024 itu termasuk kalender Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Lalu ada juga kalender suku Maya. Nah, yang kedua ini adalah kalender lunar atau kalender Hijriah. Kalender lunar ini adalah kalender yang menggunakan bulan sebagai basis perhitungannya. Maksudnya adalah bulan itu mengitari bumi. Nah, satu kali putaran bulan mengitari bumi itu disebut 1 bulan. Nah, ini yang dijadikan sebagai landasan kalender lunar atau kalender bulan. Yang menggunakan kalender lunar ini adalah kalender Hijriah, yaitu kalender Islam yang sedang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalender lunisolar. Kalender lunisolar ini adalah gabungan antara kalender lunar dan kalender solar, yaitu bulan dan matahari. Nah, di sini ada 3 kalender yang menggunakan basis perhitungan ini, yaitu kalender Yahudi, kalender Cina, dan kalender India. Nah, sebentar. Jadi ini suara saya masih terdengar ya? Ya, kalau masih kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kalender Hijriah. Tadi huruf K sudah, sekarang huruf H, Hijriah. Kalender Hijriah ini punya nama lain Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalender Islam. Karena kalender ini milik umat Islam. Kemudian yang kedua adalah kalender Komariah. Komariah ini artinya bulan. Karena menggunakan bulan sebagai perhitungannya. Nah, kalender Hijriah itu juga terbagi menjadi 2 secara garis besar ya. Yang pertama urfi, yang kedua hisab hakiki. Yang pertama urfi ini artinya kebiasaan atau adat. Jadi kalender ini adalah kalender yang menggunakan sebuah rumus perhitungan tanpa memperdulikan keadaan bulan yang ada di langit. Jadi terkadang dia itu memang benar tanggal 1 Ramadan itu ketika bulan baru, terkadang bisa salah. Nah, karena dia menggunakan hisab urfi. Contoh kalender yang menggunakan sistem ini adalah kalender Jawa Islam. Nah, yang kedua adalah kalender hisab hakiki. Kalender hisab hakiki ini adalah hisab yang sebenar-benarnya. Artinya, kondisi bulan yang ada di langit itu menunjukkan waktu yang sebenar-benarnya. Jadi ketika tanggal 1 Ramadan itu di langit sudah pasti bulan baru. Nah, beberapa kalender yang menggunakan hisab hakiki, yang pertama ada Imkan Ru'yat, Mabims. Ini digunakan juga oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua ada kalender takwim standar Kemenak RI. Yang ketiga ada kalender Wiladatul Hilal Ummul Qura. Ummul Qura ini kalender yang digunakan di Arab Saudi. Kemudian yang keempat kalender Wujudul Hilal Muhammadiyah. Ini yang selama ini digunakan oleh Muhammadiyah. Dan yang terbaru KHGT Turki 2016. Nah, inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah saat ini. Jadi sudah jelas KHGT dan Wujudul Hilal ini masuknya adalah hisab hakiki. Seperti itu. Tadi sudah kalender Hijriah KH, sekarang G, global. Maksudnya global adalah kalender yang digunakan secara menyeluruh di seluruh dunia. Kalender global sendiri juga ada pembagiannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalender zonal,
Yang kedua adalah kalender tunggal. Kalau zonal ini, dia sistem kalendernya membagi bumi menjadi 2, 3, atau 4 zona waktu. Jadi misalkan seperti ini. Kalau yang bizonal membagi bumi menjadi 2 zona waktu, contohnya bumi dibagi menjadi 2 bagian antara timur dan barat. Nah, yang timur itu bisa saja hari Jumat itu tanggal 1. Tetapi yang barat hari Jumat itu tanggal 2. Harinya sama tetapi ada 2 tanggal. Nah, inilah yang disebut sebagai kalender zonal. Berbeda dengan kalender tunggal. Kalau kalender tunggal ini satu dunia itu satu zona waktu. Jadi hari Jumat misalkan itu tanggal 1, maka di seluruh permukaan bumi itu hari Jumat dia tanggal 1. Baik itu di Indonesia, di Arab Saudi, di Eropa maupun di Amerika. Tanggalnya sama, tanggal 1, harinya hari Jumat, harinya juga sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita flashback dulu. Kita lihat bagaimana perjalanan kalender Hijriyah yang digunakan oleh Muhammadiyah selama ini. Ternyata Muhammadiyah itu mengalami dinamika dalam penggunaan kalender Hijriyah. Yang pertama, pada tahun 1915 tidak diketahui penanggalannya itu seperti apa. Nah, kemudian pada yang kedua ini pada tahun 1927 Muhammadiyah menggunakan Imkan Ru'yat. Kemudian yang selanjutnya tahun 1937 Muhammadiyah menggunakan Ijtima' Qoblal Ghurub. Kemudian perjalanan selanjutnya Muhammadiyah menggunakan Wujudul Hilal. Nah, inilah yang telah lama digunakan oleh kita. Sebentar, ini saya setting dulu. Karena itu kan lo masuk jasa. Oke. Apa masuk dia? Artinya dari sana masuk ke sini, Pak. Suara. Hanya itu ya, cok 3 itu tadi. Sebentar, ini saya setting dulu. Gabung pengajian baru dari Ya, saya lanjutkan. Wujudul Hilal ini yang sering sudah menjadi identitas bagi Muhammadiyah. Nah, yang terakhir ini tahun 2024 ini adalah KHGT, yaitu Kalender Hijriyah Global Tunggal, yang sudah tersebar kalendernya di media-media sosial ataupun di internet itu sudah bisa diunduh dan bisa dipakai. Nah, karena kita sudah sepakat menggunakan KHGT, Kalender Hijriyah Global Tunggal, maka kita akan belajar apa itu KHGT. Jadi, KHGT itu adalah Kalender Hijriyah Global Tunggal, kalender yang berbasis pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Jadi dia itu peredaran bulan mengelilingi bumi, kemudian sifatnya adalah unifikatif. Bersifat unifikatif dan dapat digunakan secara bersama di seluruh dunia. Nah, ini adalah KHGT. Kemudian KHGT selanjutnya adalah kenapa disebut global? Karena ini berlaku untuk seluruh dunia. Selama ini umat Islam di seluruh dunia itu menggunakan kalender sendiri-sendiri. Artinya setiap kawasan itu mempunyai kalender sendiri-sendiri. Misalkan di Indonesia ini punya kalender Muhammadiyah ada, kalender NU ada, kalender Almanak Kemenak ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa disebut tunggal? Karena KHGT ini menyatukan dunia dalam satu hari satu tanggal. Jadi satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
Kalau tidak 1 hari 1 tanggal akan ada permasalahan, yaitu ketika puasa sunnah Arafah di suatu tempat itu tidak sama harinya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Contohnya kemarin kita melaksanakan puasa ya. Di Indonesia itu belum masuk tanggal 9 Dzulhijjah, tetapi di Arab Saudi sudah masuk dan mereka sudah melaksanakan wukuf. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kalau tidak ada KHGT. Nah, selanjutnya KHGT ini merupakan solusi atas ketiadaan kalender. Jadi, supaya di seluruh dunia itu 1 tanggal Hijriah yang sama, maka tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia itu harinya harusnya sama dengan tanggal 9 yang ada di Makkah. Nah, lanjut, kenapa kita menggunakan KHGT? Jadi kenapa sih pentingnya kita menggunakan KHGT, Bapak Ibu? Jadi KHGT itu untuk melunasi hutang. Hutang seperti apa? Karena umat Islam selama ini melaksanakan momen spesial seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha itu tidak serentak. Oleh karena itu, ini menjadi hutang peradaban yang harus dilunasi. Nah, melunasinya adalah menggunakan KHGT. Kemudian, untuk yang kedua, kenapa disebut hutang peradaban? Ini kaitannya dengan pembayaran zakat. Dengan pembayaran zakat. Jadi, kalender Hijriah yang tidak digunakan untuk membayar zakat, maka sesungguhnya akan ada selisih. Akan ada 11 hari itu yang tidak terbayarkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena selisih antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu ada 11 hari. Kalau kita bayar zakat patokannya adalah kalender Masehi, maka akan ada 11 hari yang tidak terbayarkan. Oleh karena itu, kita penting menggunakan kalender yang global, yaitu KHGT. Ya, selanjutnya, untuk apa kita menggunakan KHGT? Jadi KHGT ini yang pertama, Bapak Ibu, itu bisa digunakan untuk berpuasa dan berhari raya secara serentak di seluruh dunia. Karena umat Islam di seluruh dunia adalah ummatan wahidatan, yaitu umat yang satu. Sehingga kalau kita di seluruh dunia lebaran Idul Fitrinya bareng, puasanya bareng, maka ummatan wahidatannya semakin terasa. Selanjutnya, KHGT itu bisa memberikan kepastian. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kepastian dalam keperluan administratif atau perencanaan lain. Contohnya adalah seperti pengajuan cuti jauh-jauh hari, pemesanan tempat untuk sholat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah meniadakan perselisihan yang timbul akibat perbedaan dalam mulai awal bulan Hijriah. Karena kalau kalendernya itu beda-beda, terkadang ada perselisihan yang timbul. Sehingga kita perlu kalender yang tunggal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dasar syar'i. Dasar syar'i itu apa? Yaitu dasar yang digunakan oleh KHGT. Dasar syar'i itu ada 2, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis. Yang dari Al-Quran memang secara rinci tidak disebutkan bahwa ada ayat yang memuat tentang KHGT. Tetapi ada isyarat tentang kalender yang baik itu seperti apa. Di sini ada beberapa surat, seperti di surat Al-Isra ayat 12, Yasin ayat 39-40, Al-Baqarah ayat 189, Yunus ayat 5, At-Taubah ayat 36-37, dan Ar-Rahman ayat 5. Ayat-ayat ini menuju kepada kalender yang baik itu seperti apa. Jadi kalender Hijriah yang baik adalah kalender lunar, kemudian dia itu bersifat global.
artinya dia itu satu hari, satu kalender di seluruh dunia. Karena dalam ayat disebutkan linnas. Linnas ini kan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya kalangan tertentu saja, tidak hanya orang di Indonesia saja ataupun orang di belahan-belahan bumi, tetapi harus seluruh dunia. Nah, yang kedua adalah kalender ibadah. Dalam ayat disebutkan wal hajj. Jadi kalender ini gunanya untuk ibadah. Kemudian kalender Hijriah ada 12 bulan. Yang kalender Hijriah juga non interkalasi. Interkalasi ini penambahan bulan ya. Karena bulan itu harus 12, tidak boleh 13. Yang selanjutnya, kalender Hijriah ini yang paling penting, yaitu kalender yang bisa memberikan kepastian. Kepastian untuk ibadah ataupun kepastian untuk transaksi, untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dasar syar'i yang kedua adalah sunnah makbulah. Ini ada beberapa hadis, dan hadisnya ini intinya adalah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan 4 diantaranya termasuk bulan suci. Kemudian jumlah hari itu 29 atau 30 hari. Tidak boleh 28 ataupun 31. Jadi KHGT ini Bapak Ibu, itu sudah diuji selama 200 tahun lebih, dan di dalam hasilnya, hasil dari uji coba itu, tidak ada kesalahan satupun yang menyebutkan bahwa KHGT ini jumlahnya 28 ataupun 31. Jadi benar 29 dan 30. Kemudian yang paling penting selanjutnya adalah dalam hadis At-Tirmidzi, ada hadis yang menyebutkan hari raya adalah hari di mana seluruh umat manusia itu berhari raya, dan puasa adalah hari di mana seluruh umat Islam berpuasa. Ini menandakan bahwa umat Islam itu butuh kalender yang bisa menyatukan seluruh umat manusia. Kemudian kita lanjut, yaitu dasar fikih KHGT. Nah, di sini dasar fikihnya adalah kesatuan matlak. Apa itu kesatuan matlak? Matlak di sini artinya adalah tempat. Contohnya, ada yang namanya matlak Indonesia, maka Indonesia itu satu matlak. Ada lagi matlak ASEAN, berarti ASEAN ini satu matlak. Ada matlak Saudi, berarti Arab Saudi ini satu matlak. Nah, itu yang dimaksud dengan matlak. Nah, kalau matlak global ini artinya seluruh permukaan bumi itu adalah satu kesatuan matlak. Tidak ada perbedaan memulai awal bulan antara satu tempat dengan tempat lain. Ada ayat di surat Al-Baqarah, yaitu walitukmilul iddata. Di sini diartikan oleh Al-Jassos bahwa perintah itu harus dilakukan oleh semua orang, bukan hanya sebagian orang. Dan pandangan Ittihadul Matali ini Bapak Ibu, yaitu kesatuan matlak atau matlak global, itu merupakan pendapat jumhur ulama. Beberapa contohnya ulama yang mendukung matlak global ini adalah Al-Haskafi dari kalangan Hanafiyah, Ibnu Qudamah dari Hanabilah, Ibnu Rushd, Al-Qarafi dari Malikiyah, Ad-Darimi dari Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Bas, Al-Albani, dan Hasbi As-Siddiqi. Nah, sekarang kita masuk ke dasar sains KHGT. Jadi KHGT ini punya dasar sainsnya. Jadi landasan syar'inya itu kuat, landasan sains juga kokoh, seperti itu. Nah, dia menggunakan peredaran bulan selama satu periode. Ini disebut sebagai fase-fase bulan. Nah, fase bulan ini Bapak Ibu itu adalah fenomena global. Artinya di bagian bumi manapun fase bulannya itu sama, mengalami ijtima yang sama. Ijtima adalah bahasa mudahnya ketika bulan selesai melakukan tugasnya untuk mengelilingi bumi. Nah, inilah yang disebut sebagai
istima. Kemudian dasar sains selanjutnya adalah bahwa di dalam kalender itu mempertimbangkan peredaran bulan mengelilingi bumi, kemudian bersama-sama bulan dan bumi mengelilingi matahari. Dasar selanjutnya ini adalah pembagian bumi ya. Jadi kalau kita lihat peta di atlas, ini ada garis putus-putus. Garis putus ini disebut sebagai batas tanggal internasional atau ILDL, International Deadline. Nah, ini adalah garis permulaan hari. Nah, meridian utama garis bujur acuannya 0 derajat adalah kota Greenwich atau Greenwich. Nah, kemudian garis ini Bapak Ibu, permulaan hari itu dimulai dari garis ini. Jadi ini kita sebut sebagai wilayah timur yang ada peta Indonesianya ini. Misalkan tanggal 1 itu dimulai dari sini. Ini ada yang kecil ini di sebelah kanan bawahnya Australia, ini ada New Zealand atau Selandia Baru. Selandia Baru ini memulai tanggal 1 hari Jumat misalkan, itu pertama kali. Kemudian secara bertahap yang memulai tanggal 1 adalah Australia, kemudian Indonesia, kemudian ke Mekah, ke Eropa, baru ke Amerika. Nah, itulah yang disebut sebagai perjalanan hari. Contohnya seperti ini ya, untuk gambarannya. Perjalanan hari awalnya itu dari bujur 180 derajat Samudra Pasifik, kemudian ke barat. Rutenya seperti itu. Samudra Pasifik, kemudian Asia, Afrika, Eropa, baru ke Amerika. Nah, ini ya, ini untuk gambaran mudahnya. Ini pembagian waktu. Jadi pembagian waktu kita mengenalnya sebagai zona waktu ya. Kalau di Indonesia ini zona waktunya GMT plus 7 atau dari kota Greenwich ini, Greenwich Mean Time ditambah 7 jam. Nah, waktu di KHGT itu bagaimana? Jadi misalkan 1 Ramadan di KHGT, dia dimulai dari yang paling timur. Paling timur ini di sebelah sini, kanan ini, kanan kursor ini. Ini ada New Zealand, dia memulai paling pertama KHGT. Jadi 1 Ramadan dimulai dari sini. Kemudian lanjut ke barat, lewat Australia, kemudian Indonesia, ini masuk tanggal 1 Ramadan, kemudian ke Arab Saudi, kemudian ke Eropa, kemudian baru ke Amerika. Nah, seperti itulah perjalanan hari dalam KHGT. Nah, kita masuk ke dasar organisasi KHGT. Jadi Muhammadiyah itu merumuskan KHGT tidak secara tiba-tiba, tetapi ada proses yang cukup panjang. Dimulai dari Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015. Di sana memuat tentang kalender global. Lanjut ke Muktamar 48 di Surakarta. Dalam Risalah Islam Berkemajuan juga disebutkan tentang kalender global. Dan yang terakhir, keputusan Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan, Jawa Tengah juga menyebutkan tentang kalender global. Nah, sedangkan ini adalah perjalanan Majelis Tarjih untuk menggagas KHGT. Jadi dimulai dari tahun 2017, banyak mengadakan seminar, kajian, halaqah nasional, maupun penelitian-penelitian tentang kalender global. Jadi ternyata sudah lama dirumuskan tentang KHGT ini, Bapak Ibu. Sampai yang terakhir adalah sosialisasi KHGT di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke KHGT. Jadi kriteria KHGT yang dibuat oleh Muhammadiyah itu menggunakan standar kriteria yang disepakati pada Muktamar Tauhid At-Taqwim Al-Hijri Ad-Dauli, yaitu Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki tahun 2016. Muktamar ini apa? Muktamar ini adalah pertemuan para ahli falak, para ulama besar dari berbagai penjuru negara
berkumpul di satu tempat di Turki. Mereka berkumpul untuk merumuskan kalender global. Nah, isinya, kesimpulannya adalah mereka sepakat penggunaan kalender global, yang mana kalender ini memiliki konsep satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Dan inilah yang dipakai oleh KHGT. Jadi sesuai dengan keputusan yang ada di Turki. Sehingga beberapa negara juga sudah menerapkan kalender ini, Bapak Ibu. Nah, pada prinsipnya KHGT ini memiliki prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Kemudian prinsip selanjutnya adalah penerimaan hisab. Kemudian yang selanjutnya kesatuan matlak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah transfer imkan ru'yat atau pemberlakuan imkan ru'yat di suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian permulaan hari universal pada tengah malam di garis bujur 180 derajat. Ini prinsipnya. Kemudian syarat KHGT yaitu bisa menampung urusan ibadah dan sipil secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pada bulan Komariah, yaitu jumlahnya 30 atau 29. Kemudian yang ketiga bersifat unifikatif. Unifikatif ini artinya menyatukan seluruh dunia, satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah ini prinsip yang paling penting, yaitu KHGT tidak akan memaksa sebuah tempat untuk memasuki bulan baru, padahal di sana belum terjadi istima. Istima itu tadi apa? Istima adalah peredaran bulan, yaitu tugas bulan selesai melakukan satu putaran. Itu yang disebut sebagai istima tadi ya. Kemudian prinsip yang paling penting adalah tidak menahan suatu kawasan di muka bumi untuk masuk bulan baru, padahal hilal sudah terpampang jelas di ufuk mereka. Artinya misalkan di Indonesia ini sudah bisa melihat hilal, maka Indonesia tidak akan ditunda memulai hari sesuai konsep KHGT ini. Nah, selanjutnya adalah parameter KHGT. Ini sesuai keputusan Turki. Jadi parameter KHGT, bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan dunia. Yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian bumi manapun sebelum jam 12 malam 24.00 GMT telah terpenuhi kriteria elongasi 8 derajat atau lebih. Jadi minimalnya itu 8 derajat. Ketinggian hilal di atas ufuk adalah 5 derajat. Jadi ketinggian hilal ini maksudnya adalah tinggi hilal atau tinggi bulan baru di atas ufuk. Sedangkan yang dimaksud dengan elongasi ini adalah jarak antara bulan dengan matahari. Ini yang namanya elongasi. Kemudian ada koreksi Bapak Ibu. Tetapi jika kriteria ini terpenuhi tapi setelah jam 24.00 GMT, maka bulan baru bisa ditetapkan dengan dua hal ini, yaitu imkan ru'yat terjadi di suatu tempat dimanapun, dan istima di New Zealand terjadi sebelum fajar. Istima ini katanya terus berulang. Karena apa? Karena istima ini adalah hal yang paling penting yang menandakan bahwa bulan baru sudah muncul. Nah, inilah istima. Kenapa syaratnya sebelum fajar? Karena ini untuk memulai awal puasa. Kalau dia itu setelah fajar, maka orang New Zealand tidak bisa sahur dulu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian, imkan ru'yat terjadi di wilayah daratan benua Amerika. Ini syarat selanjutnya. Nah, kita sudah hampir selesai. Jadi untuk KHGT ini, di sini diambil sampel ya, 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun ini, dari 1446 yaitu tahun ini sampai tahun 1449,
dibandingkan dengan wujudul hilal Muhammadiyah, yaitu yang sebelum ini digunakan oleh Muhammadiyah, kemudian dibandingkan dengan wiladatul hilal Ummul Qura. Ummul Qura ini yang dipakai oleh Arab Saudi, kemudian dibandingkan dengan MABIMS. MBM ini MABIMS, yaitu yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya selama 5 tahun ke depan, KHGT ini berpotensi berbeda dengan wujudul hilal Muhammadiyah sebanyak 5 kali. Jadi dengan kalender lama itu ada beda 5 kali. Kemudian bandingannya dengan wiladatul hilal Ummul Qura dengan Saudi, yaitu 0 perbedaan. Ternyata kita nanti selama 5 tahun itu selalu sama dalam Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dengan Saudi. Jadi insya Allah nanti wukuf di Saudi bertepatan dengan kita puasa Arafah di Indonesia. Nah yang selanjutnya, dibandingkan dengan MABIMS atau pemerintah kita, samanya cuma 4, bedanya 8 kali. Nah artinya dengan pemerintah itu berbeda 8 kali, tetapi dengan Saudi itu selalu sama. Nah yang terakhir, selamat tahun baru 1446 Hijriah. Selamat berhijrah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.